Materi awal dibuka dengan judul Keterbukaan Mengetahui Tentang Inovasi. Greenberg pada tahun 1964 menentukan apa, kapan, dan bagaimana orang pertama kali mengetahui berita tersebut. Pembunuhan tentang Presiden Kennedy. Data dikumpulkan oleh wawancara telepon dengan 419 orang dewasa di kota California. Para responden diskualifikasikan sebagai orang yang tahu lebih awal atau orang yang terlambat tahu. Sebagian besar individu yang pertama kali mengetahui tentang acara berita ini dari sebuah media massa, kemudian memberitahu orang lain tentang pesan itu. Dan kebanyakan individu yang pertama kali mengetahui berita tersebut melalui jejaring sosial, jejaring interpersonal, kemudian beralih ke saluran media massa untuk lebih lanjut informasi dan untuk mendapatkan konfirmasi acara berita tersebut. Materi selanjutnya terdapat tingkat adopsi berbagai inovasi dalam sistem sosial. Lee Gill dan Kivlin pada tahun 1960 melakukan wawancara pribadi dengan 229 peternak sapi perah di Pennsylvania. Investigasi menggunakan persepsi petani 6 terhadap 15, 6 petani terhadap 15.000 tadi masing-masing 33 inovasi suku memprediksi tingkat adopsi untuk sampel petani Pennsylvania ini. Inovasi dianggap sebagai yang paling bermanfaat secara ekonomi dan paling tidak risiko diadopsi lebih cepat. Kompleksitas, kemampuan pengamatan, dan kemampuan uji coba dari inovasi-inovasi tersebut kurang begitu terkait dengan tingkat adopsi, tetapi inovasi yang lebih sesuai dengan nilai petani diadopsi lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Umami dengan NIM 1806617. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inovatif dan kepemimpinan opini. Inovatif bersifat memperkenalkan sesuatu yang baru, bersifat pembaruan atau kreasi baru. Inovatif di sini juga berarti kemampuan seseorang dalam mendayagunakan kemampuan dan keahlian untuk menghasilkan karya baru. Liutzman dan Falsborda 1962 melakukan survei difusi di Desa Columbia untuk menguji validitas lintas budaya dari korelasi inovasi yang diperoleh dari sebelumnya. Penelitian difusi di Amerika Serikat, hipotesis utama dari penelitian ini adalah bahwa setelah memperhitungkan perbedaan budaya, pola dasar difusi gagasan pertanian baru akan secara substansial sama di Saucio atau desa di Columbia seperti di Amerika Serikat. Kesamaan yang mencolok dipertemukan antara hasil yang diperoleh dari studi Columbia yang dilaporkan untuk petani Ohio oleh Rogers 1961 mengatakan bahwa karakteristik inovator seperti kosmopolititas yang lebih besar, pendidikan tinggi, dan pertanian berukuran lebih besar sangat mirip di Saucio dan Ohio. Varian lain dari studi korelasi of innovativeness adalah survei Mohern tahun 1969 tentang Direktur Departemen Publik Kabupaten Kesehatan di Michigan, Ohio, dan Ontario di Kanada. Pembahasan saya yang kedua yakni kepemimpinan opini. Kepemimpinan opini merupakan kemampuan seseorang yang secara informal mempengaruhi sikap atau perilaku orang lain. Sedangkan pemimpin opini adalah seseorang yang memimpin dalam mempengaruhi opini orang banyak tentang inovasi. Kepemimpinan inovasi, keberhasilan atau kegagalan program difusi sebagian terletak pada peran pemimpin opini dalam hubungan mereka dengan agen perubahan. Rogers dan Van Es tahun 1964 berusaha 1. Mengidentifikasi pemimpin opini di 5 desa Columbia, 2. Menentukan karakteristik sosial, perilaku, komunikasi, dan kosmopolititas, dan ketiga untuk menemukan perbedaan dalam korelasi pendapat ini kepemimpinan berdasarkan sistem dengan norma yang berbeda. Data itu berkumpul dalam wawancara pribadi dengan 160 petani di 3 desa modern dengan 95 petani di 2 komunitas tradisional. Pada materi kali ini yaitu mengenai who interact with whom. Dalam buku Diffusion of Innovation dijelaskan melalui kesimpulan yang dibuat oleh Coleman dalam sebuah penelitiannya yang mana hasilnya menyebutkan mengenai who interact with whom, yaitu kesamaan usia, agama, kota kelahiran, dan sekolah kedokteran yang dihadiri merupakan faktor penting penataan yang berbicara kepada siapa.
Di sini juga disebutkan mengenai sebuah pengertian difusi, merupakan terjadinya komunikasi atau pertukaran informasi tentang suatu hal yang baru atau juga yang dimaksud dengan inovasi. Kegiatan komunikasi dalam proses difusi mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Suatu inovasi. 2. Individu atau kelompok yang telah mengetahui dan berpengalaman dengan inovasi. 3. Individu atau kelompok yang lain yang belum mengenal inovasi. 4. Saluran komunikasi yang menggabungkan antara kedua pihak tersebut. Selanjutnya mengenai rate of adoption in different social system. Dalam hal ini ternyata sistem sosial yang memiliki paparan media massa yang lebih tinggi, memiliki pemimpin jaringan yang terhubung dalam sistem sosialnya itu sendiri, juga memiliki individu yang bersifat agent of change, dapat berpengaruh kepada cepatnya sebuah adopsi akan inovasi. Dalam sebuah sistem sosial juga, penerimaan sebuah inovasi ada yang dinamakan dengan sebuah urutan waktu. Artinya, ada yang dahulu, ada yang kemudian. Orang yang menerima inovasi lebih dahulu secara relatif lebih peka terhadap inovasi daripada yang menerima inovasi lebih akhir. Jadi, kepekaan inovasi ditandai dengan lebih dahulunya seseorang menerima inovasi dari yang lain dalam suatu sistem sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Siami dengan NIM 1800624. Sini saya akan melanjutkan materi terkait penggunaan saluran komunikasi. Dalam buku karya Rogers Everett yang berjudul Diffusion of Innovation disebutkan bahwa saluran komunikasi sangat berperan penting dalam mengembangkan inovasi. Sebuah saluran komunikasi akan memberikan informasi kepada individu. Komunikasi sendiri sebagai suatu proses pengambil alihan informasi dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Sehingga ketika kita melakukan banyak komunikasi, maka semakin banyak juga informasi yang kita dapatkan sehingga akan lebih memudahkan kita untuk mengembangkan sebuah inovasi. Selanjutnya ada perbedaan saluran komunikasi yang didapatkan mempengaruhi terhadap pengembangan inovasi. Ketika seseorang mendapatkan suatu informasi dari saluran komunikasi elektronik seperti halnya televisi, maka akan berbeda dengan pengembangan orang yang memiliki informasi dari saluran komunikasi antar pribadi atau bersifat mandiri seperti halnya tetangga. Ketika masyarakat mulai melihat dan mengamati inovasi baru dari berbagai sumber, khususnya media massa, pengadopsian awal biasanya merupakan orang-orang yang rajin membaca koran dan menonton televisi, sehingga mereka bisa menangkap inovasi baru yang ada. Jika sebuah inovasi dianggap sulit dimengerti dan sulit diaplikasikan, maka hal itu tidak akan diadopsi dengan cepat oleh mereka. Lain halnya, jika yang dianggapnya baru merupakan hal mudah, maka mereka akan lebih cepat mengadopsinya. Orang-orang cenderung biasanya lebih mudah mendapatkan suatu adopsian melalui komunikasi interpersonal atau kedekatan secara fisik. Selanjutnya yaitu saluran utama komunikasi dapat berupa media massa atau komunikasi antar pribadi seperti halnya tetangga. Secara umum terdapat 3 dampak dari komunikasi berdasarkan teori hierarki dampak, yaitu yang pertama, dampak kognitif. Pesan komunikasi mengakibatkan berubahnya halayak dalam hal pengetahuan, pandangan, dan pendapat terhadap sesuatu yang diperolehnya. Yang kedua, ada dampak afektif, di mana pesan komunikasi mengakibatkan berubahnya perasaan tertentu. Yang ketiga, ada dampak konatif. Akibat pesan komunikasi, orang mengambil keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Materi selanjutnya yaitu konsekuensi dari inovasi. Di sini setiap inovasi memiliki konsekuensinya. Nah, ada 3 dimensi dari konsekuensi, yaitu yang pertama ada desirable versus undesirable consequence atau konsekuensi diharapkan dan tidak diharapkan. Konsekuensi yang diharapkan adalah suatu inovasi yang mempunyai pengaruh fungsional sesuai dengan keinginan individu atau sistem sosial. Sedangkan konsekuensi yang tidak diharapkan adalah suatu dampak yang timbul padahal hal tersebut tidak dikehendaki.
Konsekuensi fungsional adalah akibat-akibat dari penyebaran suatu inovasi dalam suatu sistem sosial yang sesuai dengan keinginan dari pengadopsi. Akibat tersebut memiliki konotasi yang positif. Sebaliknya, konsekuensi disfungsional adalah akibat-akibat dari pengadopsian inovasi yang tidak diinginkan oleh pengadopsi. Penentuan apakah suatu konsekuensi itu fungsional atau disfungsional tergantung bagaimana inovasi tersebut mempengaruhi pengadopsi. Kemudian, waktu di mana ada saat tertentu mungkin belum dirasakan akibatnya positif, tapi mungkin nanti akan dirasakan setelah beberapa waktu. Pada kenyataannya, banyak inovasi memberikan konsekuensi yang positif dan negatif. Hal ini diakibatkan kekeliruan yang menganggap bahwa dampak yang diinginkan dapat dicapai tanpa mempertimbangkan akibat-akibat yang tidak diinginkan. Yang kedua ada direct versus indirect atau konsekuensi langsung dan tidak langsung. Konsekuensi langsung adalah suatu inovasi mempunyai pengaruh yang segera terhadap individu atau suatu sistem sosial. Sedangkan konsekuensi tidak langsung adalah inovasi yang memberikan pengaruh yang tidak segera. Konsekuensi langsung suatu inovasi menghasilkan perubahan-perubahan sistem sosial yang terjadi sebagai respons segera penyebaran suatu inovasi. Konsekuensi tidak langsung adalah perubahan-perubahan dalam sistem sosial yang terjadi sebagai hasil konsekuensi langsung suatu inovasi yang masih memerlukan upaya tambahan dan prosesnya masih memerlukan waktu yang lebih lama. Yang ketiga ada anticipated versus unanticipated consequence atau konsekuensi diantisipasi dan tidak diantisipasi. Konsekuensi yang diantisipasi adalah konsekuensi yang telah diperkirakan sebelumnya. Sedangkan konsekuensi yang tidak diantisipasi adalah dampak ikutan yang muncul kemudian setelah adopsi atau menolak inovasi. Konsekuensi yang tidak diantisipasi bisa bersifat positif, bisa pula bersifat negatif. Konsekuensi ini juga disebut sebagai konsekuensi yang nampak dan yang laten. Konsekuensi yang nampak adalah perubahan-perubahan yang terlihat dan dikehendaki oleh anggota sistem sosial yang mengadopsi suatu inovasi.